Sebelum menonton video ini, sebaiknya kamu subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini terus. Aku beri kamu waktu 5 detik untuk mensubscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, selamat menonton. Enjoy! Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilakukan kepada pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat di Pasifik, misalnya Filipina. Kemudian Jepang mengarahkan serangannya kepada Indonesia karena Indonesia dianggap memiliki cadangan logistik dan cadangan industri, misalnya minyak bumi, sawit, dan aluminium. Indonesia dianggap dapat memenuhi kebutuhan perang Jepang selama Perang Pasifik. Tahun 1942 pada bulan Januari, Jepang memasuki wilayah Indonesia mulai dari Ambon dan berhasil menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL dan pasukan Australia berusaha untuk menghalangi, namun pasukan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur berhasil dikuasai bersamaan dengan daerah di Balikpapan pada 12 Januari 1942. Setelah berhasil menguasai Pontianak, Jepang menyerang Sumatera bersamaan dengan menyerang Pulau Jawa pada Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan Jepang di Perang Asia Pasifik semakin membuktikan bahwa Jepang dapat mengontrol wilayah yang sangat luas mulai dari Burma sampai ke Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah berhasil menguasai daerah-daerah di luar Pulau Jawa, Jepang memusatkan perhatiannya di Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia. Tentara Jepang terus-menerus menuju ke selatan dan menguasai kota Bogor atau yang dulu dikenal dengan nama Buitenzorg. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Tirpurten atas nama perwakilan dari Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dan kemudian penyerahan tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Dan pada materi kali ini saya akan membahas tentang mengapa Jepang memilih Indonesia untuk dijajah. Dan apakah Jepang sudah mengenal Indonesia terlebih dahulu sebelum tentara Jepang menuju ke Indonesia? Saya akan memulai sejak Jepang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis. Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satu daerah baru yang dimaksud adalah Indonesia. Salah satu keinginan Jepang untuk menduduki Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Jepang dengan slogan Hakko Ichiu yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu adalah doktrin untuk menguasai dunia dan satu-satunya kekaisaran. Slogan tersebut kemudian dimodifikasi sebagai alat propaganda dan alat politik untuk mencapai tujuan pemerintahan Jepang. Hakko Ichiu merupakan slogan dan ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia. Ajaran Hakko Ichiu diperkuat oleh keterangan yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia adalah serumpun. Maka sebelum tentara Jepang menuju ke Indonesia, Jepang sudah mengirim para spionase untuk datang ke Indonesia sebelum Jepang datang
menjajah Indonesia. Mungkin itu alasan mengapa Jepang memilih Indonesia untuk dijajah, dan memang tentara Jepang sudah paham tentang Indonesia sebelum. Tentang rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Jepang disebut sebagai saudara tua karena dipandang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda. Sikap Indonesia kepada Jepang dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di mana-mana terdengar bantai-bantai atau selamat datang, selamat datang. Tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Di setiap radio di Tokyo diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di samping lagu Kinigayo. Bendera merah putih dikibarkan bersama dengan bendera kebangsaan Jepang. Tentara Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia adalah untuk membantu rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu Indonesia melalui program Pandasia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Kemudian Jepang menegaskan sekali lagi bahwa ia adalah saudara tua, yang artinya Jepang dan Indonesia adalah sama. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran di markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-16 atau Asam Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut atau Daini Nankenkantai. Yang ketiga, pemerintahan militer angkatan laut atau yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, pusatnya di Makassar. Wilayah penduduknya semacam itu dan juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang pusat pemerintahan yang penting pada masa itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Shiirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Undang-undang itu berisi tentang ketentuan itu sebagai berikut. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintahan sipil beserta pegawainya masih diakui keberadaannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap kedudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui sahnya untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Yang pertama, Bung Sirekan atau biasa disebut sebagai Panglima Tentara, yang kemudian disebut sebagai Seiko Sisika atau Panglima Tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Dan yang kedua, Bung Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Di lingkungan Bung Seikan terdapat 5 macam BU atau departemen. A. Somobu, Departemen Dalam Negeri. B. Zaipubu, Departemen Keuangan. C. Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerjaan Tangan atau urusan perekonomian. D. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas.
dan M. Sihobu, Departemen Kehakiman. Dan yang ketiga, Gumsebu atau Koordinator Pemerintahan yang bertugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban atau bisa disebut sebagai gubernur, yang meliputi A. Jawa Barat berpusat di Bandung, B. Jawa Tengah berpusat di Semarang, C. Jawa Timur berpusat di Surabaya. Dan terdapat 2 daerah istimewa lagi, yakni Yogyakarta dan Surakarta.